Halo, perkenalkan nama saya Fania Febrianti, biasanya akrab disapa Fanya. Saya adalah seorang petani kota di Seni Tani, Bandung. Nah, di Seni Tani, saya dan teman-teman pemuda memanfaatkan lahan terbengkalai di perkotaan menjadi kebun pangan yang produktif. Hasil panen dari kebun-kebun ini kami kirimkan ke warga sekitar. Nah, di awal mulai gerakan Seni Tani, sebetulnya banyak sekali suka, duka, dan tantangan yang mungkin cukup berat ya untuk kami hadapi. Terlebih lagi, lahan yang kami pakai bukan lahan milik pribadi, tapi lahan-lahan umum yang harus melewati berbagai perizinan supaya kami mendapat izin untuk menggunakan lahan tersebut. Kita harus izin ke berbagai macam pemangku kepentingan, ada RT, RW, kelurahan, bahkan sampai dengan kecamatan. Nah, itu salah satu tantangannya sih, tapi ada banyak tantangan lainnya terkait kami berproses di dalam seni tani ini. Tentunya dalam kami berproses di seni tani ada tantangan-tantangan berat yang harus kami hadapi. Bahkan kami sempat ingin berhenti, namun keinginan itu ternyata tidak dikabulkan oleh semesta, karena kami banyak sekali menemukan orang-orang ataupun dari segi cuaca ataupun banyak hal yang menjadikan kami untuk terus memperjuangkan perjuangan di seni tani. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika kami tidak disetujui atau tidak didukung oleh salah satu pemangku kepentingan, kami didukung oleh pihak lain, dan itu menjadi energi ya yang berarti untuk kami bisa terus berjuang di seni tani ini. Bagaimana aksi untuk bumi yang dilakukan oleh seni tani sebagai kumpulan anak-anak muda ya. Nah, seni tani itu sebetulnya diinisiasi karena kita punya masalah di sekitar kita gitu ya, terutama di lingkungan tempat tinggal aku sendiri gitu di daerah Arca Manik. Jadi sebetulnya kami melihat bahwa di area kami di Arca Manik banyak sekali lahan terbengkalai yang sebetulnya kalau kita lihat dari segi estetika itu nggak indah gitu ya, tidak indah, banyak alang-alang, banyak rumput, dan biasanya dihinggapi oleh hewan-hewan yang liar yang berbahaya seperti ular dan lain-lain. Nah, yang kedua, masalah kami itu kami menemukan bahwa pada saat pandemi, jadi seni tani ini mulainya di saat pandemi ya. Nah, seni tani kami melihat di saat pandemi ini kita kesulitan nih dalam akses pangan gitu. Belum lagi bahwa 96% pangan di kota Bandung itu sumbernya berasal dari luar kota Bandung. Nah, gimana kalau misalkan ada situasi darurat lagi seperti pandemi kemarin? Kita nggak bisa makan dong ya gitu ya kalau misalkan akses pangannya itu berasal dari luar kota Bandung. Nah, ketiga ada masalah lagi nih. Masalahnya adalah pemuda-pemuda di sekitar kami gitu ya, terutama di daerah padat penduduk, pemudanya masih belum memiliki pekerjaan. Nah, untuk itu kami mencoba untuk membuat suatu bisnis sosial ataupun gerakan di seni tani, yaitu bagaimana kami bisa memberdayakan pemuda melalui urban farming. Sistem atau metode urban farming yang kami gunakan juga tujuannya untuk melestarikan lingkungan, untuk menyembuhkan bumi yang sudah rusak ini. Jadi, pertanian apa sih yang kami terapkan? Kami menerapkan pertanian secara regeneratif. Apa tuh pertanian regeneratif? Jadi, pertanian regeneratif itu tujuannya adalah untuk meregenerasi tanah yang tadinya rusak hingga menjadi subur kembali. Gimana tuh treatmentnya kak? Nah, treatmentnya adalah kita memanfaatkan sampah halaman di sekitar kita seperti sampah dedaunan, ranting yang sebetulnya dari pihak dinas persampahan atau DLHK itu tuh sampah-sampah itu tidak diangkut. Jadi mereka akan memenuhi lingkungan sekitar kami, atau kalau misalkan sudah penuh jadinya dibakar. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa proses pembakaran sampah itu nggak baik ya,
Nah, oleh karena itu kami mengolah sampah-sampah tersebut di kebun seni tani menjadi kompos melalui berbagai macam metode. Salah satunya kita pakai metode lasanya kompos. Sistemnya tuh sistem sampah-sampah yang ditumpuk, terus ada hijauan. Hijauan itu dedaunan hijau ditumpuk lagi dengan ranting atau dedaunan kering atau coklatan, ditumpuk lagi dengan kotoran hewan. Nah, kotoran hewan tuh kita nggak pakai di sini. Kenapa? Karena lingkungan kami adalah lingkungan perumahan, di mana kotoran hewan itu sebetulnya menjadi pemicu sumber bau yang tidak enak gitu ya. Nah, gimana caranya nih sebagai pengganti kotoran hewan? Nah, kami memakai ampas kopi. Ampas kopi ini sebetulnya memiliki nutrisi atau memiliki unsur nitrogen yang tinggi. Jadi itu juga sangat bermanfaat untuk memicu pertumbuhan sayuran-sayuran yang kami tanam. Ampas kopinya dapat dari mana? Ampas kopinya kami dapat dari berbagai coffee shop yang ada di sekitar kota Bandung. Saat ini sudah ada sekitar 20 coffee shop yang berkomitmen untuk memberikan ampas kopinya kepada kita. Jadi senang sekali, itu jadi satu harapan juga ya, bahwa ternyata coffee shop pun juga ikut concern terhadap pelestarian lingkungan di kota Bandung ini. Nah, dari pelajaran kami berproses di seni tani, kami jadi belajar bahwa sebetulnya masalah itu ada kok solusinya, dan solusinya itu pasti tidak jauh dari lingkungan sekitar kita. Untuk itu, yuk kita tidak usah kecewa, apalagi takut, apalagi berkecil hati terkait dengan keadaan bumi sekarang. Kita mulai yuk melihat sekitar kita, melihat lingkungan sekitar kita. Coba kita observasi, ada masalah apa sih? Nah, kira-kira dari masalah itu mungkin kita bisa lihat, kita bisa cari solusinya. Solusinya pun juga bisa jadi salah satu permasalahan. Tapi mungkin ketika kita analisis, kita koneksikan, itu akan menjadi sesuatu hal yang bernilai tinggi, sesuatu hal yang bisa menjadi problem solver di masalah kita. Dan ingat tadi seperti yang kami yakini bahwa ketika di dalam diri masih ada keyakinan, tentu saja harapan akan selalu hadir dengan keyakinan. Jadi teman-teman, yuk mulai bergerak sekarang, kita memulai gerakan-gerakan kecil di lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa mulai dari diri sendiri. Ketika sudah mulai dari diri sendiri, jangan lupa untuk ajak orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi.